Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, sebab Tuhan baik. Hingga hari ini kita boleh kembali bertemu, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bahwa setiap waktu kalau Tuhan masih izinkan, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Bahwa siapa kita kalau bukan Tuhan yang menghantar kita sampai saat ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat. Bapak, terima kasih kami percayakan sebentar renungan singkat ini untuk boleh kami dengar, untuk boleh sama-sama kami sharingkan dan menguatkan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik untuk kita membahas tentang apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 itu berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin ayat ini menjadi ayat yang sudah sering kali gitu ya kita dengar ketika dalam perenungan firman Tuhan, baik secara pribadi ataupun ketika kita mendengar firman Tuhan, baik di gereja ataupun di persekutuan atau di mana-mana, di mana ketika kebenaran firman disampaikan kita mendengarnya. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga menjadi ayat yang diberikan bagi mereka-mereka yang mengalami baptisan gitu ya. Biasanya ketika mereka dibaptis, ayat ini menjadi kekuatan buat mereka bahwa sebetulnya mereka ini sudah ciptaan baru. Berarti kalau ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Seringkali ayat ini dipakai untuk itu, dan saya kira tidak hanya mereka yang baru dibaptis, karena bagaimanapun juga hidup ini kan tidak berhenti ketika baptisan selesai, maka kemudian semuanya akan menjadi seperti biasa begitu. Artinya smooth, ya udah hidup, yang penting sudah baptis, setelah itu sudah tidak ada tanggung jawab berikutnya. Bahwa sepanjang kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi usia panjang oleh Tuhan dan diberi kesempatan ada di dalam dunia ini, kita ini hidup gitu ya. Titik awalnya memang ketika kita dibaptis. Selesai dibaptis, proses dimulai. Artinya proses di mana kita bukan lagi manusia yang lama. Titik poinnya adalah ketika kita setelah dibaptis, itu adalah sebuah start awal kita menuju kepada ciptaan yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai sesuatu yang baru, new creation, artinya berarti namanya baru, berarti bukan yang kayak yang lama. Sesuatu yang baru itu menyegarkan, sesuatu yang baru itu menyenangkan, sesuatu yang baru itu pasti sesuatu yang berubah. Yang tadinya nggak baik jadi baik gitu ya, karena sesuatu yang nggak indah jadi indah, kurang lebih begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini bukan berarti saya cuma sekedar menyampaikan, saya pun juga berjuang gitu ya, bahwa selalu diingatkan bahwa saya ini ciptaan baru loh gitu loh. Apa yang dulu itu harusnya sudah berlalu, cuman seringkali karena keras kepalanya kita, degilnya kita, dan keegoisannya kita, jujur ya, kita kadang masih mempertahankan manusia lama dalam manusia barunya kita. Dan itu nggak bisa. Kalau manusia lama kita masih tetap ada, berarti kita bukan manusia baru. Kalau manusia baru, it's manusia baru totally. Kalau manusia lama, ya manusia lama. Tetapi firman Tuhan bukankah menegaskan siapa yang ada dalam Kristus itu ciptaan baru? Jujur Bapak Ibu Saudara, seringkali saya tertampar oleh hal ini. Betapa sulitnya ya Tuhan. Dan seringkali saya juga menyalahkan keadaan gitu ya, menyalahkan orang lain di kanan kiri saya. Gara-gara dia saya jadi nggak bisa jadi ciptaan baru. No, itu bukan alasan buat saya ditegur. Rasanya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sering kali saya baca dan juga dalam perenungan saya, tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Saya belajar, ya Tuhan, aku yang memang masih manusia lama, aku sulit untuk jadi manusia baru karena aku masih terlalu nyaman dengan manusia lamaku. Ampuni Tuhan aku. Mungkin itu sekarang sedang kita alami, mungkin itu. Mari kita belajar evaluasi Bapak Ibu. Enggak perlu melihat orang lain untuk itu gitu. Kita perlu melihat diri kita setiap hari, termasuk saya juga, Tuhan ampuni saya. Seringkali saya minta ampun sama Tuhan karena terlalu sering juga saya melihat orang lain begitu. Kenapa Tuhan dia begitu gitu ya. Kita berhenti, stop, nggak usah lihat orang lain, mari kita lihat hidup kita sendiri saja. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai ciptaan yang baru itu ya, yang
yang lama ya berlalu, sudah nggak ada sebetulnya. Harusnya hanya yang hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang ada dalam hidup kita ini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali dilupakan oleh setiap anak-anak Tuhan dalam pengikutannya kepada Tuhan, termasuk saya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Artinya bukan hanya disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi juga jadi kebenaran yang menuntut saya secara pribadi. Bapak Ibu, mari ingatlah, kalau kita mengaku diri sebagai ciptaan yang baru, maka hal-hal apa yang lama yang masih ada, mari segera kita tinggalkan. Biarlah hal-hal yang lama itu tidak mengganggu dan mewarnai hidup kita. Sebab apa? Sebab kita sudah manusia baru. Semestinya manusia lama itu secara perlahan dengan proses yang Tuhan izinkan harusnya terkikis pelan-pelan. Jangan terus mendominasi hidup kita sampai kita lupa bahwa kita ini sebenarnya ciptaan baru. Ciptaan baru kalau terus yang lama yang mendominasi, udah pasti ciptaan barunya jadi rusak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah perjuangan kita masing-masing untuk kita mau hidup menjadi ciptaan yang baru, dan kita belajar terus ke arah yang Tuhan mau, jangan sampai kemudian Tuhan berkata, ternyata engkau masih manusia lama terus. Udahlah gitu ya. Saya berharap kita semua, termasuk saya yang nyampein dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya ini ciptaan yang baru. Mari kita bergegas menuju kepada kesempurnaan sebagai ciptaan yang baru. Jangan pernah lagi mencampur adukkan hidup kita yang baru ini dengan hal-hal yang lama yang bisa mengotori perjalanan hidup kita secara rohani. Biarlah kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, termasuk saya. Kadang saya tertunduk malu, Tuhan, aku masih manusia lama ternyata, padahal harusnya aku ini manusia yang baru. Oh Tuhan, ampuni saya. Mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Apa saja yang hari ini masih Engkau simpan sebagai manusia baru, ternyata pola hidupmu masih dalam manusia yang lama. Mari kita minta ampun. Termasuk saya minta ampun sama Tuhan. Saya mungkin melukai hati orang lain. Saya mungkin menyakiti hati orang lain. Saya mungkin orang gak melihat saya sebagai ciptaan yang baru, tapi orang masih lihat saya dalam hidup lama saya dan gak pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta ampun kepada Tuhan, termasuk saya yang menyampaikan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan menolong kami saat ini. Bicara tentang manusia baru, kami seringkali lupa bahwa sebenarnya kami ini sudah new creation karena kami ada di dalam Kristus. Kami masih saja berkutat dengan kehidupan lama kami. Mungkin karena keegoisan kami, mungkin karena mau menangnya sendiri kami dalam berbagai persoalan. Ampuni kami Tuhan. Kami percayakan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebenaran ini. Biarlah boleh memerdekakan setiap kami ya Bapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang mendengar kebenaran firman Tuhan, ingatkan kami bahwa kami ini adalah milik-Mu Tuhan, milik Kristus, new creation yang ada di dalam Kristus. Dan kami akan menjadi berbeda sebab kami sudah bukan manusia yang lama. Kami adalah produk-produk yang baru yang harusnya memberkati siapapun yang ada bersama dengan kami. Ampuni kami jika kami ternyata masih masuk di dalam kategori manusia lama. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.